perayaan atau memperingati ta'zim wa takrim akan diisrakan dan dimi'rajkannya junjungan alam Rasulullah SAW. Intinya adalah kita senantiasa bisa mencontoh akan akhlaknya Rasulullah SAW. Selain itu pula supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kejadian diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan amrun azim, sesuatu yang pohara gede, pohara agungna Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pernah menyuruh Tuhan. Dan naik gado-gadonya bios gado-gado bios isi pahulis serta saya bikin bahasa Sunda ulah diseur-seurikeun aya diajar bahasa Indonesia lah gitu ari mah bahasa Indonesia wae muka anakna diajar bahasa Indonesia. Awas hati-hati nanti dikusuk di situ ya. Apa dikusuk jatuhnya. Jadi peringatan apa kejadian diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW itu adalah min amrin azim, dari sesuatu yang agung mulia, sehingga kejadian ini tidak bisa diukur oleh otak semata, oleh akal semata, tetapi ukurannya adalah keimanan terhadap Allah SWT. Sebagaimana kejadian diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW yang kita yakini, ini diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi biruhihi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya Rasulullah SAW. Jadi dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada sebahagian di antara saudara-saudara kita yang tidak meyakini dengan jasadnya, akan tetapi hanya dengan rohnya saja. Nah, memang kalau secara logika perjalanan diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW itu tidak akan masuk akal kalau secara logika. Tetapi kalau didasari dengan keimanan lebih daripada itu, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja bisa dilaksanakan oleh seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimahumullah, memang di dalam tafsir ulama itu menyampaikan bahwa ketika Isra-nya itu biruhihi, itu menjadikan kewajiban bagi kita mengimani kepada Rasulullah SAW. Kewajiban kita dengan ruhnya itu ketika Isra dan Mi'raj biruh wal jasad itu wajib. Adapun ketika Mi'rajnya, maka itu kewajiban bagi kita tidak diwajibkan secara utuh biruhihi wa jasadihi. Nah, kenapa tadi? Karena memang amrullah itu terbagi dua bagian. Ada yang amrun maquliyah dan ada amrun ghair maquliyah. Amrullah, perkara atau sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu ada yang makuliyah, yang rasional,
dan ada ghair ma'quliyah yang irrasional. Aya nu kaotakan, aya nu teu kaotakan. Seperti tadi ketika pelaksanaan ayat jami anu terpercaya bahwa diisrakan dan dimerajkannya itu dengan roh dan jasadnya, karena mereka berpikir ini dari langit, dari muka bumi, atau akan Nabi diisrakan itu diberjalankannya dari malam hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau perjalanan darat saja itu membutuhkan waktu dengan belasan jam. Bahkan kalau pesawat katanya, kalau pesawat itu sampai 6 jam dari Mekah ke Palestina ya. Nah ini dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu yang singkat sekali. Nah maka hadirin sekalian rahimakumullah, pada saat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, ada seseorang yang bernama Ma'ad bin Adi. Ma'ad bin Adi ini adalah kaum musyrikin, di mana setelah Nabi menyampaikan kisah diisrakan dan dimi'rajkannya beliau, ini Ma'ad bin Adi keliling kampung, keliling pasar. Cek eta Ma'ad bin Adi sekarang ini Muhammad ya, nanti sanes Nabi ieu. Muhammad ieu si Muhammad ieu cenah geus bener-bener gelo cenah ya. Alhamdulillah ya. Nah kunaon kitu nya nyaritakeun penting tadi tas di Masjidil Aqsa, terus aya ka langit katujuh ka Sidratul Muntaha, isuk-isuk geus aya deui diulang. Nu akhirnya atas si Ma'ad bin Adi dan hayang puas, karena mau puas terhadap Nabi, karena dia memang itu orang yang belum beriman kepada Nabi SAW dan menyebarkan berita-berita hoax namanya. Diberitakan, disembarakan kan itu kan dia. Akhirnya datang kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar, yang bahasa orang itu sama kafir dia benar. Ya Muhammad cenah caritana kitu-kitu, mana percaya teu? Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lebih begitu Allah percaya. Kalau kasih mau dia Abu Bakar ini, kasih ini dia kelompoknya. Asukan yang datang ke Umar, sahabat Rasulullah. Bang Umar, ya kau ulah tadi isu-isu menang kabar berita Muhammad cerita lagi gitu. Anjir percaya, kau percaya nggak akan cerita itu Muhammad? Sayyidina Umar ditangkap parah, langsung tak kamar di kuat bedok. Ambil pedang Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau kau tidak percaya, pedangku akan nyasar karena bagaimana itu. Masya Allah, baru lupa kata si Ma'ad bin Adi. Siadan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Para sahabat semua yang meyakini akan kejadian diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah. Nah maka di sini hadirin rahimakumullah, tadi kita sampai disampaikan bahwa masalah diisrakan dan dimi'rajkan tidak bisa diukur dengan akliyah, tetapi diukur dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting bagi kita adalah untuk bisa meyakini itu
untuk menambahkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya Isra itu bukan saja Rasulullah SAW. Ini ada perbedaan makanya antara Isra-nya Nabi yang lain dengan Isra-nya Rasulullah SAW. Disampaikan bahwa Sayyidina Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam Isra. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam Isra. Akan tetapi perbedaannya Isra-nya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi yang lain, bahwa Nabi SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Sedangkan Sayyidina Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, mereka ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Isra, berjalan di tengah malam. Wallahu a'lam war rasul bihaqiqatil muradi, bahwa Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr. Wallahu a'lam war rasul bihaqiqatil muradi. Fa asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit bikum minhum ahada. Wallahu a'lam war rasul bihaqiqatil muradi. Ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk Isra, berjalan di tengah malam. Kunaon Nabi Allah maka telah berangkat di tengah putih. Karena pada saat itu hadirin rahimakumullah, Nabi Lut alaihi salatu wassalam ngajak kaumna iman ke Allah, ngajak iman ke kaumna iman ke Rasulullah, nyata Nabi Lut tidak beriman. Bahkan anak sendirinya, anaknya dia sendiri pun, istrinya dia pun tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Konon diceritakan dalam sejarah bahwa umatnya Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam itu kelakuannya karena suka sama laki-laki. Mulai malam sebenarnya kamu ya. Jadi yang ada sekarang itu masih bidik-bidiknya dari kaumnya Nabi Lut gitu. Ini laki-laki senang sama laki-laki dikasih dia, ini sama laki-laki. Hadirin rahimakumullah, Nabi Allah Lut geus teu kuat sabar, nahan sabar, coba ti umatna kalawan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti abdi geus teu kendalian di umat, maka ayat Gusti pada diturunkan adab bagi pemakai maka teknik. Maka akhirnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, fa asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahad. Wallahu a'lam war rasul bihaqiqatil muradi. Akhirnya Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam berangkat di tengah malam beserta istrinya, dan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan melihat ke belakang, ulah nukok atukan. Hadirin sadaya rahimakumullah, Nabi Allah Lut mendengar ikatan ketukan. Nah hikmahnya mendengar ikatan karena di belakang itu ada keluarganya yang memang pada saat itu keluarganya termasuk kena azab siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ngali Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam akan saudaranya, kaumnya yang memang dibalikan bumi, dilalapkan bumi karena disedot bumi. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaannya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Saat itu Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam
akhirna eta kaum Nabi Allah Lut dilelepkeun bumina blek ke tahala. Kalau ulang nanya, lombaan longsor, itu buku-buku kalau tanah, ayah emang seru gitu ya, masya Allah. Nah Nabi yang Nabi-Nabi terdahulu seperti itu. Nabi-Nabi terdahulu ketika umatnya bangka warah, sedaya iman ke Allah, sedaya ibadah ke Gusti Allah, sedaya iman ke Rasulullah, sedaya ikut iman mengikuti akan ajarnya Rasulnya Allah, langsung diadab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kelebihan daripada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul tidak mendoakan secara langsung akan umatnya untuk dihadap disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan ketika kita dalam sejarah kan banyak disampaikan bahwa ketika orang Taif melempari Rasulullah SAW sampai berdarah di keningnya, malaikat, gunung-gunung, pepohonan memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk menyiksa orang Taif. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti, mugi-mugi Gusti nundukkeun maparingan taufik hidayah. Semoga ya Allah umat ini memang mereka tidak tahu, mereka ini adalah orang-orang bodoh, tidak tahu akan Engkau dan tidak tahu akanku sebagai utusannya. Mudah-mudahan yang Gusti sing dituduh dengan jalan pilihan dituduh taufik hidayah itu. Gitu kan Nabi Allah Lut langsung tadi siksa kaum. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, selain itu pula Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, beliau pun Isra. Akan tetapi Isranya dia berjalan sendiri dan diperintahkan oleh Allah. Pada saat itu kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang dipimpin oleh Fir'aun, dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk Isra, berjalan di tengah malam untuk menghindari kaumnya, dan karena kaumnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mereka diperintahkan oleh Allah dan mereka berjalan sendiri. Beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah diisrokan oleh Allah, diberjalankan tengah malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, dan ke tempat yang tidak ada yang tahu selain Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam.
Iman ada yazidu wa yanqusu. Ada yang yazidu wa la yanqusu. Ada yang disebut dengan imannya itu bertambah dan tidak berkurang. Ada juga keimanan yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ada juga keimanan itu la yazidu wa la yanqusu, tidak berkurang dan tidak bertambah. Keimanan yang tidak la yazidu wa la yanqusu itu imannya para malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Imannya para malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka ini para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala atau junudullah. Imannya tidak berkurang dan tidak bertambah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud kepada para malaikat, dari saat diperintahkan sujud sampai hari kiamat dia terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ruku terus dimulai diperintahkan sampai kiamat. Ketika malaikat diperintahkan untuk mencatat amal yang baik, maka dia terus mencatat amal yang baiknya umat manusia. Ketika malaikat itu diperintahkan mencatat amal yang jelek umat manusia, maka dia terus mencatat amal yang jelek tanpa ada pengurangan dan kelebihan. Hadirin rahimakumullah. Nah, lalu ada yang disebut keimanan itu yazidu wa la yanqusu. Keimanan itu adalah iman yang bertambah, tidak pernah berkurang. Mereka adalah imannya iman para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Iman para nabi mah pengurangan, malahan nambah. Lalu ada yang yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Itu mah imannya kurang, imannya kita. Kadang-kadang keimanan kita bertambah, kadang-kadang berkurang. Ketika bertambah iman kita, masya Allah, alhamdulillah, ngaji rajin, sholat rajin, berjamaah rajin, sholawatan, silaturahmi. Betul, aja teh hujan. Jangankan hanya gelap, hujan ditambah mati lampu, waktunya ngaji. Walaupun gelap, mati lampu, hujan, dingin, waktunya sholat. Masya Allah. Sesibuk apapun, karena keimanan sedang bertambah, terus kita melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh begitu, ayo mau seperti itu, mau. Jangankan yang fardu, yang sunat pun dilaksanakan. Iman kita dalam keadaan karena nikah kurang, maka imanana boro-boro pasunatan wajib nabi sanggup. Masya Allah. Bertunggu waktu ngaji, waktu mingguan, waktu mencari ilmu, hujan itu, terus ayana jam udurna ayah, lampu caraan, tangga sanggup, ayah we alasan nanti, pan ayah jam bisnis gitu, masya Allah. Ini ada yang ngejak bisnis, katanya dia itu kemarin itu nyari tempat sehektar katanya, masya Allah. Kata bininya, Pak kok ini sekarang pengajian, kenapa nggak jalan ke pengajian? Ini ada yang jadi datang di sini ngapain? Itu nyari tempat katanya itu, masya Allah. Tunggu nama tempatnya terkapangi, boro-boro ya.
umurnya tidak dapat, pahalanya tidak dapat, komisinya juga hilang. Kenapa sekarang nggak ngaji? Itu nanti mau ada bisnis, cari. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Tentu ada caranya itu semua duit aja. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Bawa udah ibu kamu. Hadirin rahimakumullah. Yasidu wa yanqus. Terkadang bertambah, terkadang berkurang iman kita ini. Ya. Jadi ketika kita bertambah ilmu, jangankan yang fardu, yang sunat pun kita laksanakan. Kalau orang yang sedang berkurang, jangankan yang sunat, yang fardu pun, yang wajib pun tidak dilaksanakan. Karena memang kita itu beriman, imannya yasidu wa yanqus. Nah, hadirin rahimakumullah. Disinilah makanya ketika seseorang manusia dalam pelaksanaan ibadahnya itu luar biasa, bisa mengekang dirinya, bisa mengekang hawa nafsunya, bisa mengalahkan nafsunya oleh akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Iman kita berkurang dan bertambah karena kita diberikan nafsu dan akal. Sementara malaikat imannya tidak bertambah dan tidak berkurang karena mereka hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Ya? Tidak diberi nafsu. Namun malaikat diberi nafsu, lebih akal orang. Masya Allah. Itu malaikat kita nulis, malaikat yang diperintahkan nulis amal salehnya manusia. Kalau malaikat diberikan nafsu, bisa diberi setengah jadinya. Ditulis bisa gitu atau bisa disogok itu malaikatnya. Itu kan manusia kan gitu dah, harus diberikan duit lah. Gerusung lagi musim-musimnya gini, pokoknya mas Halloween mereka kanal. Masya Allah. Ayo gitu ayah juga ayah. Gitu. Untuk saat ini kita harus punya pendirian sendiri ya, harus punya pendirian. Ulah cek bahasa Sunda nama, ulah beda keanginan. Angin datang di kaler, lupa kidul. Angin datang di kidul, lupa kaler. Angin dari sebelah barat ikut ke sebelah timur. Harus punya pendirian istiqomah. Ya. Ketika ada perbedaan, ya itu perbedaan biasa. Kalau pakai papas angin berbaturan, ya sampai bermusuhan sama saudara, bermusuhan sama tetangga. Kenapa? Karena beda pilihan. Jangan seperti itu ya. Insya Allah di sini masih tidak. Orang yang sudah jadi presiden kita masih musuhan. Ayo gitu aja. Alhamdulillah. Insya Allah. Orangnya sudah jadi kepala desa, kita masih musuhan sama tetangga. Masya Allah. Ya boleh seperti itu. Boleh berbeda, tetapi tetap dijaga kesatuan, tetap kita dijaga persaudaraan. Mau jadi tetangga, apalagi sama tetangga, apalagi sama saudara, jangan sampai menjadikan permusuhan dalam masalah itu. Memang aturan Allah kan
sudah biasa. Kalau sudah beda pendapatan, wah. Mirip sih, Pak. Ini adalah Allah. Jadi kembali bahwa manusia akan melebihi kemuliaannya daripada malaikat ketika dia seorang manusia akalnya bisa mengalahkan hawa nafsu. Karena memang pantas saja malaikat itu keimanannya tidak berkurang dan tidak bertambah karena tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Akan tetapi hadirin wa hadirat rahimakumullah, manusia akan lebih hina daripada hewan. Tatkala manusia itu tidak bisa mengalahkan nafsunya, tatkala akalnya manusia tidak bisa mengalahkan nafsu. Jadi dirinya itu dan dikuasai oleh nafsu. Nah, ketika manusia seperti itu, maka dihina daripada hewan. Kenapa? Karena memang hewan itu hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Ya. Sebesar apapun itu kambing, ya. Semahal apapun itu kuda, dia tidak diberikan akal yang sempurna. Yang diberikan akal yang sempurna adalah manusia. Itu linganan ada yang suka itu kuda itu bisa suka ngerti, suka paham, ya. Bahkan anjing pun ada yang suka jadi paham, suka ngerti. Iya, itu akalnya diberi tapi tidak sempurna. Akal manusia yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau memang itu hewan diberikan akal yang sempurna, dia nggak pakai celana pasti mau loh. Oh iya kan? Kuda saku mahal-mahal eta kuda. Iya, kuda pakai celana. Tuh ya era loh. Tuh. Itu era. Coba manusia. Masya Allah. Gitu ya. Nah, hadirlah Allah. Nah, maka ketika ada manusia yang memang tidak malu membukakan aurat di depan umum, lebih hina daripada hewan. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Ya, kita bisa bedakan. Kalau kambing nyuri daun singkong, hanya daun singkongnya doang. Karena lapar. Padahal itu daun singkong sudah jauh dijual. Nah, disebutnya daun singkong. Cukongnya, pucuk singkong. Manusia mah lain pucuk naung. Geus puguh ayeuna nyokot beutina, ubinya diambil, aya pucukna nya darah aya darah direbus lumayan dia daun sampul dicuekeun kana sampel medok sanuna samuhaneun jeung sambal tarasi terus ditambahan diku lauk asin wah rendah usul hujan ieu dahana samuhaneun masyaallah laukna lauk asin teh kudu jeung naon manusia begitu, betina diambil, pucuknya pun diambil. Dia daun kolot tak punya ya, kamu nanti kalkulakan para kemarin ya, para
kanilah atau buka ayam bukan rumah lumayan dibawa kabeh yang tanggal manusia. Kalau untuk kambing hanya mengambil duduknya saja. Makanya manusia akan lebih hina daripada hewan ketika manusia tidak bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah selanjutnya tentang apa yang memang di bulan Rajab kejadian akan diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW. Selain tadi bahwa ini adalah untuk yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumaha carana meningkatkan keimanan? Cara meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain dan tiada bukan adalah hanya dengan satu mujalasatul ilmi wal ulama. Kita harus selalu dan sering kita duduk berkumpul dalam mujalasatul ilmi, majlis ta'lim. Sering duduk dengan para ulama, sering kita berkomunikasi dengan para ulama. Jangan hanya kita berkomunikasi dan duduk di tempat ngopi dan lain sebagainya. Kita sering bicara satu habaib, sering kita berkumpul dengan para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan demikian kita akan bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah dan Rasul. Ulah kieu nyaeta saya mah datang ka madrasah teh can menang taufik hidayah. Rek berjamaah ka masjid teh can menang taufik. Saya kira menang taufik kan tidak datang. Hadirin rahimakumullah. Kapan kita akan mendapatkan taufik hidayah kalau kita tidak bicara satu ulama, kalau kita tidak bicara satu ilmu? Karena di tempat ilmu dan di tempat orang-orang yang saleh, di tempat orang-orang yang mulia akan turunnya rahmatnya Allah, akan turun hidayahnya Allah, akan turun taufiknya dari Allah. Itu hadirin rahimakumullah. Ketika kita sering hadir dalam majelis ini, paling tidak kita itu mengasah namanya mengasah ngecas, ya ngecas. Ulah loading wae ya. Itu kunaon loading wae teh. Ternyata baterai nasaeuti. Ya, geus puguh itu kuotana ieu saeuting dan kereta. Wah, kata mah deui ieu teh geus pinuh memorina ieu. Masyaallah. Pinuh memorina kunaon? Pinuh memorina ku maksiat kepada Allah. Mikir jauh. Hadirin rahimakumullah, kita harus menyadari dan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi saya sampaikan bahwa pada intinya selain kita untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perayaan peringatan Maulid Nabi ataupun perayaan Isra Mi'raj, bagaimana kita bisa mencontoh akan akhlaknya Rasulullah SAW. Di dalam ayat Al-Quran, Allahu a'lamu ar-rasul bihaqiqati muradi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wallahu a'lam war-rasul bihaqiqati muradi. Yakti di dalam dirinya Rasulullah SAW itu ada contoh atau suri teladan yang baik, di mana contoh dan suri teladan itu harus kita contoh dan harus kita ikuti. Kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, mengadakan peringatan Isra Mi'raj, kita tujuan untuk bagaimana supaya kita bisa mencontoh kepada contoh yang dicontohkan apa akhlak Rasulullah SAW. Ngan urang can bisa kene wae. Sugan urang dirung sebagai contoh, masyaallah.
Alhamdulillah. Muludan mah muludan, rajaban mah rajaban. Tapi keueuh teh kan bisa itu. Kenapa? Karena dalam mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW, di situ ada rahasia. Rahasianya apa? Orang yang bisa mencontoh akan akhlaknya Rasulullah SAW ketika dia mempunyai 3 kategori. Yang pertama, siapa yang bisa mencontoh? Limankana yang dulu. Yang pertama, apabila dia dalam kehidupan baik masalah ubudiyah ataupun masalah lainnya, tiada dia yang cari selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahna karena Allah, salatna karena Allah, ngajina karena Allah, sedekahna karena Allah, umrohna karena Allah, hajina karena Allah, tolak ilmu karena Allah, zikir karena Allah, berjamaah karena Allah. Ternyata naon-naon sugan ieu mah umrohna teh karena hayang ayeuna bisa disebut Pak Haji, Haji umroh, Bu Haji, ento ieu. Haji nage kunaon hajian mah? Oh, atuh paling geus hajian mah disebut Pak Haji. Baik, karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak memaksakan diri. Sekarang kan banyak yang melaksanakan itu dengan memaksakan diri. Putar. Baru sekarang travel umroh. Selalu sadar kuribalas mah travel umroh bio umroh. Punten para saudara semua. Ini karena sekarang begini Pak. Ketika kita mau melaksanakan nilainya kelihatannya ibadah, tapi dia mau melaksanakan kesananya itu bukan untuk apa-apa, hanya untuk mencari popularitas. Hari nanti melaksanakan pokok nama kali itu kajian itu menagiri kita. Bahasana kurang repot sarua hajian dengan logi kamu pakai kamu hadir rahimakumullah. Kewajiban itu ada, perintah Allah itu ada yang khas, ada yang am. Yang umum seperti Allah mewajibkan dan memerintahkan salat umum. Rukun harna sholat, miskina sholat, budak gede sholat, budak leutik sholat, awewena sholat, lalakina sholat, salati akal maskin aya dina eta jamaah wajib ya sholat. Aya anu khusus, mana anu khusus? Anu khusus diwajibkan ku Allah haji. Haji mah khusus bersaha manis tato ilahi sabila. Anu kawasa berangkat melaksanakan ibadah haji. Kekawasan tanpa paksa diatur kurang lebih oke. Syaratna istitoah kudu kawasa melaksanakan ibadah haji. Haji wae sifatnya khusus komodi umroh. Punten, saya nyamplang dengan umroh. Iya mah ketika mepaksana sampaikan ngiridit. Sunatna ayeuna urang berangkat ka mana teh ulah boga hutang. Kumaha mun terminci di sada umroh upamina bung teu naon. Nabung dibakatin tos rindu ka Ka'batullah, ka Baitullah, tos rindu ka Rasulullah,
gitu, nabung bukan masalah itu. Kalau kredit saya belum menemukan dari mana kredit. Karena itu adalah kewajiban yang khas ditentukan. Hadirin rahimakumullah. Saya jadi bukan karena saya sendiri lupa paham ya. Jantan itu kalau bukan lain-lain yang ngatakan ulah berumrah, bukan tidak bolehkan berangkat umrah, bukan. Akan tetapi jangan memaksakan diri. Gimana kalau kita setelah pulang dari sana tidak bisa membayar kreditannya? Mun motor kurang teka bayar kan geus dibikin motorna. Hari umroh kreditan teh kebayar kenaon? Bayar kenaon? Mikir kopiahna. Mikir sarwana. Mungkin gelas. Ya hadirin rahimakumullah. Kembali. Sekecil apapun yang dia laksanakan ketika hal-halnya mencari keridhaan Allah. Usaha berangkat pagi-pagi, pulang sore, malam, bahkan usaha mencari nafkah. Untuk apa? Untuk memberikan nafkah, untuk memberikan nafkah keluarga, untuk memberikan mencari ikhtiar yang halal supaya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu. Usaha memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, ya. Tapi hadirin rahimakumullah kade hari kiai mau bila aku kuli. Bila aku kuli ya. Gitu ustaz, kuli bila aku deui eta mah sana ngawurukan. Mulai ngawurukan. Ini hadirin rahimakumullah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan begini, kalau seandainya ilmu akan dihargakan, maka satu huruf itu akan berharga sampai 80 dinar. Bayangkan, dinar itu uang emas, sadinar itu 8 gram. Kamu kali 10 huruf terus 80 gram. Masya Allah. Kita orang anak orang dipanggil kita ngobrolkan ke ustaz, ngobrolkan ke kiai. Mere biaya saredik-redik aja. Masya Allah. Pak Ustaz, tadi mah karena Allah benar-benar kali yang ngobrolkan ke bisa ngaji. Karena Allah. Masalah ini cuma masalah aja. Pak Ustaz, ada anak saya ikut ngaji di situ. Oh ada, oh iya dicek aja ya. Masya Allah, namanya di jalan begitu nanti. Hadirin rahimakumullah, jangan seperti itu. Karena kita harus menghargai ilmu dan menghargai ahli ilmu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya tadi, dimakan ya Allah. Kerja ma'annya kan dikalidoana Gusti Allah. Ibadah karena Allah, salatnya karena Allah, talab ilmu karena Allah, ngabulu karena Allah. Intinya namanya. Nomor kedua langsung baik. Wal yaumal akhir. Orang yang sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akan kembali ke alam akhir, akan pulang ke alam akhir. Jadi apapun, karena di alam dunia ini hanya kehidupan yang sementara, di alam akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Dan kehidupan di muka bumi ini akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Umur orang yang sekadar 80 tahun paling kolot, ari hirup di alam akhirat salilana. Piraku hidup 80 tahun rek dijadikan bekal salilana cukup. Subhanallah. Kalau bukan karena fadl Allah, bukan karena rahmatnya Allah, rek bisa kemarin cukup. Nah, apabila orang sadar bahwa kehidupan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di alam
Sekecil apapun yang kita laksanakan, kebaikan maupun kejelekan yang kita laksanakan di muka bumi ini nanti akan diperlihatkan di alam akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin Sama. Masya Allah. Dia mulai bisa sadar. Ketika kita bisa sadar akan kehidupan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia akan bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Terjadi tukang dagang mual lipu di dagangnya. Terjadi tukang tani mual nyeret wae batas. Menggeser-geserkan batas semua. Kalau orang yang memang dia akan merasakan, tahu dan sadar bahwa nanti menggeserkan batas itu akan bertanggung jawab dan apapun. Jangankan permasalahan itu, ketika kita menjelekkan saudara kita, ketika kita mempunyai sifat hasad terhadap saudara kita, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Satu huruf pun keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan. Satu kali klik saja itu akan dijadikan pertanggungjawaban. Tepirangan klik bungkus dikirimkan ke Batur. Padahal itu beritanya belum tentu benar dan salah. Kita punya kabar punya kabar bahwa di situ ada seseorang itu melaksanakan ini dan sebagainya. Karena kita didasari tidak tahu atau tidak didasari karena pengen disebut yang paling tahu, akhirnya kita share ke grup deh. Grup di situ ada grupnya itu sampai 100 orang. 100 orang itu lalu disebar lagi ke 100 orang grup yang lain. Nah, padahal itu hal itu kebohongan. Apakah itu tidak dipertanggungjawabkan ya Allah? Satu kali klik saja itu kan dipertanggungjawabkan. Oh, itu budak orang klik pas diklik baru kali itu kan. Pas diklik dari main slot deh. Masya Allah. Nah, apa tidak dipertanggungjawabkan? Akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi segala sesuatunya kita harus sadar bahwa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang bisa mencontoh akan akhlaknya Rasulullah SAW apabila selalu zikir, ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loba zikirna, loba elingna, banyak sadarnya, banyak mengingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itu dia akan bisa mencontoh akan akhlaknya Rasulullah SAW. Lalu apakah ketika kita melaksanakan zikir itu akan harus terus kita duduk di tempat untuk melaksanakan zikir? Betul seperti itu, akan tetapi yang terpenting adalah implementasi daripada zikir itu sendiri. Lain ulah dagang, ulah kudu cicing wae di jero masjid terus enak isuk peluk mikir ka sareng terus zikir. Goblok dulu. Ada anak pemajikan tetap apa lain itu. Tapi kumaha? Jadikan itu zikir untuk mengingat kepada Allah. Rek jadi tukang dagang selalu mengingat kepada Allah. Rek jadi tukang tani selalu mengingat kepada Allah. Rek jadi tukang bisnis selalu mengingat kepada Allah. Nah, jadi ketika tukang dagang terus zikir wae nanti ingat wae eling wae ka Gusti Allah, dagang nama bisa ngabohong karena ingat ka Allah. Rek bisnis nanaoge moal ngabohong dan ingat ka Gusti Allah. Gusti Allah terangkeun kana kalakuan Tuhan. Masya Allah. Nah, baru orang yang mempunyai karakter tiga ini
akan bisa mencontoh akan akhlak